Ex-rektor UP yang diduga lecehkan 2 pegawai disebut punya backing jenderal. Beliau bilang saya itu kebal hukum. Saya ini keluarga besar saya polisi. Saya itu kenalan saya semua jenderal. Beliau ambil tetes mata, minta ditetesin. Beliau langsung payu saya. Saya mau keluar. Beliau bilang peluk saya dulu dong. Saya ditarik, peluk, tapi saya mengelak. Akhirnya saya keluar. Oh, jadi ada berapa korban tuh totalnya? Ada 9 orang. Mahasiswa juga ada. Kuasa hukumnya pun dilecehkan. Usia kamu berapa? Masih seksi ya? Dia sambil lihat ini saya, dada saya masih padat. Mahasiswa mengecam kasus seksual yang diduga dilakukan rektor Universitas Pancasila. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Ex-rektor UP yang diduga lecehkan 2 pegawai disebut punya backing jenderal. Wamenaker bilang saya tantang. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama Mbak ini adalah salah satu korban yang dilecehkan oleh si rektor ini ya. Mantan rektor. Mantan rektor. Berarti waktu dilecehkan dulu dia masih jadi rektor. Masih. Tapi dia dipecat atau diberhentikan? Belum. Dinonaktifkan saja. Dinonaktifkan. Oke, UP ini Universitas Pancasila. Pancasila. Dan ini adalah Saya kuasa PH-nya, hukum, ya. Amanda Mantovani. Amanda Mantovani. Iya. Oke. Jansen Ohoirat. Jansen Ohoirat. Hohoirat. Iya. Oke, ini adalah PH-nya Benar. dari korban ya. Benar. Oke. Ini kejadian sebenarnya udah dari kapan, Pak? Dari tahun 2023. 6 Februari 2023. Mbak di situ apa? Mahasiswa apa karyawan? Saya karyawan. Karyawan di bagian Kebetulan pada saat itu saya kepala bagian humas dan ventura di rektorat. direktorat. Jadi anak Iya. buahnya si rektor ini ya. Kebetulan di atasan saya itu ada kepala biro. Iya. Di atas kepala biro itu ada wakil rektor 4. Oh, gimana? Wakil rektor keempat, lalu ada rektor. Oke, gimana si rektor itu bisa melecehkan Mbak waktu itu? Eh, Kejadiannya gimana? Kejadiannya pada saat itu saya dipanggil untuk membahas pekerjaan. Saya juga sempat waktu itu kok langsung ke saya. Biasanya kan ke wakil rektor atau enggak memang ke kepala biro. Ya sudah, karena memang dipanggil dengan rektor, saya datang. Iya. Gitu. Tapi pada saat itu saya kok sendiri ya. Tapi ya sudah, saya tidak punya pikiran apa-apa. Akhirnya ketika saya datang ke ruangan, itu juga kebetulan yang menghubungi sekretaris beliau. Lalu saya datang, saya biasa aja duduk. Datang, Pak, Prof, ini Mbak Rika gitu. Lalu masuk duduk di sofa. Lalu beliau mencatat, lalu beliau memberikan arahan. Saya tulis. Nah, ketika memang saya sedang menulis dengan fokus, tiba-tiba beliau ada di samping saya. Langsung duduk di samping Ya, di sofa ya. di sofa, tiba-tiba langsung cium pipi saya. Langsung tuh, nggak ada tereng-aling-aling. Enggak. Gitu. Terus? Lalu saya berdiri, saya bilang jangan gitu Prof sama saya. Oh, profesor nih. Iya, profesor, Guru besar. guru besar. Terus? Lalu keadaan jadi saya nge-freeze gitu kan. Nah, terus Prof tersebut bilang, mata saya merah nggak? Gitu. Saya bilang enggak. Dalam hati saya mau apa lagi? Akhirnya beliau ambil tetes mata ke tasnya beliau yang ada di lemari, lalu balik kasih saya, minta ditetesin. Nah, beliau duduk di sofa, saya diminta tetesin, tapi saya nggak mau berhadapan. Iya. Saya takut sebetulnya. Karena udah kejadian tadinya ya. Iya. Iya. Lalu saya berdiri di samping. Nah, ketika saya lagi tetesin, saya ingat sekali itu 2 kali bulir tetesan. Iya. Beliau langsung, mohon maaf ayu saya 2 kali. Oke. Terus Kaget dong. saya kaget, saya tepis, saya mundur, jangan begitu Prof sama saya. Akhirnya saya mau keluar. Gitu. Saya udah fokus mau keluar. Akhirnya beliau bilang peluk saya dulu dong. Saya ditarik, peluk, tapi saya mengelak.
Akhirnya saya ambil buku saya, langsung saya keluar dari pintu utama. Sedangkan saya masuk dari pintu sekretaris. Oke, terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Kamu langsung ngadu apa? Setelah itu saya sambil jalan sambil berpikir saya harus ngadu ke atasan saya. Kebetulan atasan saya kan memang satu lantai, saya ke Warek 4. Iya, wakil rektor ya. Wakil rektor 4, akhirnya saya ngadu. Kebetulan Budi bilang, sudah tenang dulu, nanti kita akan urus. Lalu saya balik lagi ke ruangan. Kebetulan saya juga lapor lagi sama kepala biro saya, ceritakan apa yang saya alami. Itu sebelumnya sih memang anak buah saya yang justru dilecehkan. Oh, jadi ada berapa korban tuh totalnya? Kalau yang sudah laporkan kepada penasihat hukum itu ada 9 orang. 9 orang? Iya, tapi yang mahasiswa juga ada? Mahasiswa juga ada. Tapi yang melapor secara resmi baru 3, termasuk kuasa hukumnya pun dilecehkan. Mbak, kuasa hukum korban juga dilecehkan? Iya. Saat menjalankan tugas profesi. Oke, nanti itu kita bahas ya. Iya. Gimana. Dan artinya ada 9 orang, tapi yang lapor ke polisi baru 3 ya? 3. Oke, jadi Mbak bilang katanya anak buahnya udah ada juga. Sebelumnya itu di bulan Desember, saya ingat banget, Desember 2022. Jadi ketika saya lagi di bagian keuangan, ditelepon. Nah, inisialnya DF. Mbak di mana? Ya, aku lagi di keuangan. Kenapa? Aku mau ketemu Mbak. Ya udah nanti di ruangan. Enggak sekarang. Akhirnya dia ketemu di depan ruangan Selasar, dia nangis. Terus saya udah, kenapa ya? Akhirnya saya bawa ke ruang rapat, kan sepi. Ya, dia tanya, dia bilang kalau dia dicium berulang kali sama rektor tersebut. Di ruangannya dia juga? Ya. Semua modusnya dipanggil situ ya? Iya, jadi dipegang. Iya, pegang mukanya? Pegang mukanya dicium gitu. Sampai akhirnya dia trauma, akhirnya saya, ayo kita cerita sama kepala biro kita lagi nih. Sampai akhirnya dia nggak boleh dipanggil apapun segala macam, dia nggak boleh kita kasih lah untuk ke situ. Sampai saya bilang sama, kamu kayaknya mesti cari kerja lagi deh. Itu. Nah setelah itu, kejadian itu Desember, Januari, Februari saya. Nah, saya itu langsung ketika saya bilang tidak berkenan, saya langsung dimutasi. Sama direktur? Ya. Tanggal 20 itu saya dapat SK, 21-nya itu saya sudah tidak boleh berada di rektorat. Di S1 ya, S1. gedung S1. Di Seng-Seng Sawah. Oke. Jadi saya dimutasi yang di Borobudur. Ke Borobudur? Ya, nah ketika Borobudur saya... di Jalan Borobudur berarti? Iya, Jalan Borobudur. Ketika tahu saya dimutasi, akhirnya teman saya ini juga mengajukan resign. Oke, korban yang lain lagi? Korban yang lain lagi ada marketing dari media. Marketing media? Ya, itu menawarkan apa namanya kerjasama ya. Tapi sebelum di ACC itu diajak dulu ke spa. Oke. Iya, jadi pada saat proses itu di keberatan sebenarnya, tapi disampaikan ruangan terpisah dan juga nanti yang akan melakukan terapisnya itu perempuan. Nah, memang demikian, tapi karena memang risih ini marketing media, akhirnya dia duluan lah ke kamar ganti. Setelah ke kamar ganti, masuklah si ini terlapor dan memaksa untuk memegang alat kelamin, gitu tuh. Ya, sampai dengan akhir. Dan dia memang dalam kondisi tertekan, memang takut ya, posisinya sama seperti korban yang lain. Nah, salah satu korban lagi, penasihat hukum pada saat menjalankan tugas profesinya penanganan kasus ini. Untuk membela dia ya? Iya betul. Ya, jadi itu ada mediasi ya, mungkin bisa. Ya. Jadi ada disampaikan oleh ETH dari timnya untuk melakukan mediasi. ETH ini si pelaku nih? Iya, Ya, namanya Editut kan, Editut. Editut, tapi nggak punya attitude ya? Iya. Jadi mengajak untuk mediasi ya. Iya. Di PIM 2 kita waktu itu ketemu tanggal 1 Februari tahun 2024. Nah, dalam proses itu tidak ada kata-kata mediasi, tapi adanya intimidasi. Dan juga pelecehan. Sebenarnya apa Mbak pengacara di Lecehkan? Ya, jadi pada saat itu dia sempat ngomong sama kita ini, sama kita berdua,
Amanda ngapain sih kamu capek-capek ngurusin korban? Itu kan nggak ada saksinya, nggak ada bukti. Nanti juga SP3 ngapain? Capek. Saya ini keluarga besar saya polisi. Saya itu kenalan saya semua jenderal. Jadi nggak usah lah, ngapain capek. Lalu dia bilang, usia kamu berapa? Saya bilang sekian. Masih seksi ya, seksi sekali. Dia ngomong gitu? Iya, di forum. Iya. Terus dia sambil lihat ini saya, dada saya masih padat. Sakit sini orangnya. Iya, masih padat. Dan itu diikuti oleh orang-orang Warek 2, di SDM rektor, mereka semua ketawa. Artinya itu sudah terbiasa dia lakukan, dan yang saya sangat dan dinormalisasi oleh orang-orang lain yang iya, yang itu mereka semua juga tenaga pendidik. Ya, artinya ini kejadian ada di institusi pendidikan tertinggi, tetapi malah justru didukung oleh orang-orang yang ada di situ. Lalu bagaimana generasi penerus atau mahasiswa yang mereka didik itu seperti apa nantinya? Mau menghasilkan generasi seperti apa? Itu sih, Mas. Itu Mbak ya? Iya. Oke, kalau mahasiswa lain yang dilecehkan seperti apa? Ya biasa mereka juga suka dipegang-pegang katanya, karena memang akhirnya dia speak up hanya di media. Kita juga sempat baca kan bahwa mereka kadang-kadang juga dipegang, disentuh, seperti itu si pelecehan. Walaupun memang kalau mahasiswa bilang kan kita nggak berani ya ngapa-ngapain. Misalnya contoh ini ada card nama. Nanti dia sentuh sambil payungnya kepegang. Ini bagus begitu. Ya seperti itu. Hanya mereka tuh nggak berani ya. Nggak berani. Karena mereka masih punya kepentingan kan. Dan di juga sana. ada relasi kuasa di situ. Iya. Relasi kuasa pasti. ini pun kami alami gitu ketika menjalankan proses pelaporan dan proses hukum yang berjalan. Karena kan tidak masuk akal ya, sudah 16 bulan proses ini berjalan gitu. Dilaporkan di mana? Kita di PMJ, Polda Metro Jaya di Renakta. Renakta Unit 1. Di Krimum berarti ya? Iya, Krimum betul. Oke, sudah berapa lama ini dilapor? 16 bulan. Untuk LP yang ini? Iya, ada dua-duanya semua ditangani sama Mas? sama saya, iya Satu sama lagi siapa saya. korbannya? Debbie. Siapa itu? Karyawan juga? Karyawan juga. Yang tadi cerita Iya, sama iya. Oke, nanti coba saya cek ke Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya, langsung saya telepon habis ini. Kasih LP-nya ke saya, nanti saya langsung cek juga ke Dirkrimumnya, sama ke unit Renaktanya sudah sampai mana ya. Pokoknya kalau di podcast saya tuh saya bukan orang yang suka podcastin doang, habis itu saya kabur ya. Kalau di podcast saya udah datang, pasti saya janji akan saya urusin sampai habis. Ini bedanya saya sama podcaster lain, walaupun viewer saya nggak sebanyak yang lain. Iya. Ini juga Mas, jadi dari DF namanya, kita singkat saja DF. Itu SP2HP sampai dengan 12. Tapi yang kita terima cuma SP2HP yang pertama 10 dan 11. Saat kita menanyakan mana SP2HP yang lain, ya itu dia bilang nanti sampai sekarang belum ada. Oke, nanti saya langsung connect. Ini justru SPDP-nya terbit 2. Oke. Ini karena saya kan akhirnya menelusuri kasus berkas nih ada di mana. Saya sempat ke Kejati, lalu dari pihak Kejati bilang, saya bawa nih SPDP, ini bagaimana proses ini? Loh, udah bukan ini SPDP-nya, ternyata terbit lagi yang lain, seperti itu. Dan itu kan memang tidak sesuai. Oke, saya habis ini selesai podcast ini saya langsung telepon Pak Kapolda ya. Oke. Terus habis itu intinya udah 16 bulan nggak jalan ya? Iya, betul. Jadi masih di penyelidikan? Iya, penyidikan. Masih di penyidikan. Ketika saya somasi pun, di surat somasi, saya dibilangnya bahwa saya sakit, psikologi saya terganggu. Jadi sebelum korban melakukan pelaporan di bulan Januari, sebenarnya secara persuasif sudah dilakukan secara internal, surat menyurat dan ada Satgas PPKS itu sudah disampaikan juga, tapi tidak ada respon dari situ. Dari internal tidak melindungi korban, akhirnya korban mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan ini. Oke, dan ini kan bisa undang-undang TPKS bisa dipakai ya? Yang terbaru tahun 2012. Jadi pelaku ini memang mempunyai kroni-kroni ya yang memang sudah ditempatkan lah. Jadi waktu itu ada salah satu direktur SDM kita yang baru. Nah, beliau memang mengintimidasi saya. Seperti apa? Saya diajak ngomong. Untuk saya diminta oleh yayasan untuk memindahkan Mbak. Dengan jelas gitu. Oke, terus Mbak bilang? Oh, gitu. Ya kalau mau mindahin saya, silakan ngomong sama rektor. Saya bersedia kalau rektor yang memindahkan saya. Tapi saya tolak ketika dia mengajukan ke saya. Waktu masih Bapak rektornya? Iya.
Saya pun Setelah- sempat bilang sama dia, bilang deh sama yayasan, pecat aja saya. Saya tunggu. Oke, pas sekarang udah rektor yang udah diganti senat PLT, ada intimidasi, masih ada intimidasi dari yang lain? Mencabut Enggak. laporan. Mencabut Mencabut laporan, laporan disuruh juga. mencabut Sempat laporan. saya juga diminta untuk mencabut laporan. Itu saya juga. Terus ada juga yang DM, WA untuk damai lah segala macam. Oke, dari mahasiswa nggak ada yang demo atas perlakuan si rektor pada saat Sudah. itu? Sudah, Sudah. bakar-bakar Berarti kan malah, Mas. mahasiswa juga kan nggak mau kamu Nah, tercoreng kan? iya. Cuma gara-gara seorang Iya. Iya. belangsak ini kan? Itu Demo, betul. demonya 2 kali. yang dulu waktu awal 2024 itu. Iya. Tapi tanggal 30 April kemarin, ketika pelantikan PLT, mahasiswa demo bahkan lebih berat. Bakar-bakar nggak setuju kan? Nggak setuju. Berarti ini mahasiswa bener nih, ya Iya. kan? Tapi intinya Mas, itu demonya itu mahasiswa menyuarakan untuk mengaudit yayasan. Oke, sekarang untuk mahasiswa-mahasiswa UP, kita ajak kalian untuk bersuara di sini, di kolom komen. Ya, suarakan untuk kebenaran, ya, untuk keadilan. Karena kita percaya bahwa mahasiswa-mahasiswanya ada orang-orang yang ingin Intelektualitasnya tinggi lah. mereka menimba ilmu, Ya. ya, dan jangan sampai tercoreng cuma gara-gara satu oknum dan beberapa oknum lain yang Iya. Dia ya. membackup dia, ya Iya. kan, sehingga merembet kemana-mana. Betul. Kita yakin bahwa mahasiswa-mahasiswanya dengan apa yang mereka lakukan aja kayak demo segala macam, mereka kan orang yang punya intelektual, punya Iya. integritas, punya rasional berpikir, ya kan. Dan teruskanlah bersuara, ya kan. Iya. Jangan sampai kasus ini meredup. Iya. Ya, kita kawal terus, kita bangkitkan lagi. Dan saya janji setelah ini saya akan koordinasi. Sam- Kita akan tanya lagi bagaimana pengembangan penyidikan mereka dan kenapa sampai sekarang belum ada Satu lagi progres Mas, mohon maaf saya potong Iya, satu silakan. lagi. Jadi dari kita sudah bersurat juga ke L2 Dikti wilayah 3 sampai sudah 2 kali sampai dengan sekarang tidak ada respon. Oke, nanti saya juga langsung koordinasi cari L2 Dikti. Iya. Saya tanya bagaimana tanggapan mereka Iya. terhadap ini ya. Iya. Iya. Enaknya, kalau dulu kan waktu sebelum saya jadi DPR, saya nelfon sebagai artis nih. Kalau saya uya-kuya gitu. Ya rata-rata sih dijabanin. Iya. Tapi rata-rata juga mungkin enggak. Iya. Kalau sekarang saya lebih punya Fungsi ya. Iya. Iya. Pengawasan ya. fungsi, power Iya. untuk saya udah masuk ke dalam sistem. Jadi Kalau gitu bisa telepon juga Pak Dirjen Dikti sama Irjen. bisa, tenang Ini aja. karena mereka juga Dulu tahu. waktu sebelum saya jadi DPR aja saya urusan ke Dikti, urusan pengacara itu ijazahnya kan saya Iya. Oh iya. kelarin semua, masa Iya, lupa iya. Pak? Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, nanti Masih jadi artis dulu. Nah, Apalagi sekarang. Gitu. tolong telepon Iya, Pak iya. Dirjen sama Bu Irjen. Iya, saya telepon. Mereka Iya. tahu persis ini. Iya. Soalnya kan sangat disayangkan ya Mas, sekelas L2 Dikti yang harusnya memang dia mengawasi perguruan tinggi yang Iya, iya. UP itu, malah justru kita jadi menduga ini ada apa. Nah, Iya, iya. karena laporan kita itu tidak direspon sampai dengan sekarang sudah 16 bulan. Oke, dari L2 Dikti. L2 Dikti wilayah 3. Wilayah 3. Iya. Oke. Dan Mbak, apa yang ingin Mbak sampaikan sama si terlapor ini dan sama teman-teman yang lain? Silakan. Sampaikan aja apa perasaan Mbak. Keluarkan. Gak apa-apa, Mbak. Ya untuk terlapor ya apa ya? Apa aja ya, nggak usah merangkai kata-kata apa yang Mbak keluarin, walaupun kata-katanya berantakan, keluarin aja. Ya untuk Prof sudahlah akhiri semuanya ini. Sudah akhiri semuanya ini. Kita itu semua akan kembalinya ke Allah. Cukup semuanya di saya. Jangan ada korban-korban lain lagi. Jangan. Dan Mbak masih tetap mau kerja di situ. Aduh. Saya Kalau ada kalau peluang kerja di tempat lain mungkin Mbak minat ya. ya, Sekarang saya ingin apa ya? Ketika kasus ini sudah selesai, saya ingin mengakhiri semuanya. Tapi saya harus jaga nama, membersihkan nama saya dulu sebelum saya keluar keluar. dari situ. Iya. Sekarang apa tugas Mbak di situ sebagai Saya kebetulan di SDM, SDM, jadi tugasnya lebih ke lebih ke administrasi, apa namanya ya, tugas-tugas sumber daya manusia. coba kita cariin kampus-kampus yang membutuhkan. Ya. Siapa tahu ya, mendingan kayaknya suasananya buat Mbak juga untuk peternak itu pasti nggak enak ya. Pasti. Ya.
kecuali pihak yayasan bisa profesional. Nah itu, Ya. itu Iya. masalahnya di situ juga tuh. Iya. Karena beliau kan memang bilang bahwa kebal hukum, Iya. gitu. Dan saya juga udah Dia bilangnya banyak. gimana? Belum. Beliau bilang bahwa buat apa sih Rika seperti ini? Saya tuh kebal hukum. Oh, kata si rektor ini. Ya. Saya kebal hukum. Ya, dan banyak juga yang bilang juga Rika ngapain sih kan gitu ya, nggak akan bisa melawan beliau. Itu juga Yang bilang tadi katanya keluarganya punya kenalan polisi dia juga. Dia juga. Iya. Gimana ucapannya? Amanda, nggak usah capek-capek kamu, nanti juga akhirnya SP3. Keluarga besar saya polisi. Keluarga besar saya polisi. Kenalan saya semua jenderal-jenderal. Mereka banyak yang mau nolong saya. Bapak sekarang di mana, Pak? Saya masih Dewan Pengarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional di BRIN. Oh, di BRIN, Pak ya? Iya. Saya ini alumni. Oke. Ini alumni. Oh, dari sana juga? Semua Iya, kita semua. alumni. Iya. Kenapa saya membantu beliau? Karena dia mengadukan, dia adik saya jatuhnya kan. Adik saya mengadukan, akhirnya kita cinta dengan kampus Iya, ini, iya. kita bantu. Lalu yang sangat miris adalah LKBH justru menjadi kuasa hukum rektor saat itu. Itu ini ya Pak, dijelaskan dulu. Ya, Lembaga Bantuan Hukum Milik UP. milik UP. UP justru malah menjadi kuasa hukumnya rektor saat itu. Iya. Akhirnya saya sesama alumni perang. Jadi perang. Ya. Perang. Tapi artinya LKBH itu tidak sesuai kalau membantu rektor. Ini bukan kasus institusi, tapi perorangan. oknum. Itu tidak Walaupun bisa akhirnya institusi secara tidak langsung terseret. berperan juga untuk Iya, iya. ya dugaan Dugaan. melindungi Pelindung. Iya, Iya. si pelaku. Si pelaku. Iya, itu hal itulah. Iya. Dan memang saya harus ngomong juga, saya juga menemukan adanya nilai, sejumlah nilai dari Universitas Pancasila membayar kuasa hukum rektor saat itu sebesar 650 juta. Oh iya? Ya, Dan itu yang ngeluarin UP, Universitas. kampus, Iya. ya. Itu, sampai begitu. Universitasnya? Iya. Yayasannya apa? Iya. Nggak kampus ya, UP. Universitas Iya. mengeluarkan 650 juta. Iya, Iya. saat itu dia masih jadi rektor. Oh, gitu. Ya udah, oke. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ini. Yang jelas, mungkin kemarin kasus ini sempat tenggelam, Iya. Iya. kita angkat lagi. Iya. Tapi bukan hanya jadi sekedar viral, tapi setelah podcast ini saya akan koordinasi dengan tadi semua, dengan Polda Metro Jaya, Iya. dengan LLDT juga. Iya. Bagaimana tanggapan mereka? Pokoknya belum ada tanggapan dari Iya. LLDT. Dan semoga kasus ini cepat selesai dan menemukan Amin. jalan keadilan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Dan kasih komen buat kalian, ya, teman-teman juga yang mendukung Mbak ini, kasih komen, ya. Dan saya juga ajak buat teman-teman mahasiswa yang lain untuk kembali bersuara, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.